Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan guru yang hadir dalam diseminasi aksi nyata 14 budaya positif. Saya Siti Rofikoh dari SD Islam Khalifah Serang, calon guru penggerak angkatan 9, akan memaparkan, akan mensosialisasikan, menyebarkan pemahaman saya terhadap materi modul 14 terkait budaya positif. Baik, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya. Saya meminta waktu kurang lebih 1 jam untuk pemaparan aksi nyata ini. Baik. Ya, hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Next. Nah, materi akan kita diskusikan yaitu terkait budaya positif. Sebelumnya dari bunda-bunda sekalian, ada yang sudah tahu budaya positif atau sudah mendengar apa itu budaya positif? Ya, silahkan. Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik ya Bun ya. Ya Bunda lah, boleh ulang. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan di lingkungan sekolah. Oh, betul. Budaya positif adalah kebiasaan yang positif yang dilakukan di sekolah. Oke. Yang lainnya silahkan. Udah pernah dengar budaya positif itu apa? Ya Bunda Fitri, silahkan. Oke, tadi yang sudah dibicarakan oleh Bunda Ella bahwasanya budaya positif itu budaya yang memang baik yang dilakukan di lingkungan sekolah, misalnya seperti pembiasaan pagi seperti sholat duha, terus ketika anak datang guru menyambut dengan guru piket itu kan yang biasa dilakukan dengan 3S, senyum, sapa, salam. Lalu dari lingkungan sekitar juga ramah anak, tidak ada kata yang maksudnya tuh aman didengar gitu, kalimat-kalimatnya bagus gitu, tidak ada yang bully atau yang lainnya. Itu sih. Oke, terima kasih Bunda Fitri. Ya, budaya positif itu perlu kita ciptakan sebagai guru di dalam sekolah ini agar tercipta suasana pembelajaran untuk anak itu nyaman, kemudian menyenangkan, dan juga membentuk karakter profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila menguatkan karakter siswa agar menjadi siswa yang berintegrasi, berbineka tunggal ika, dan juga menjadi pribadi yang berbudi luhur. Nah, teman-teman sekalian, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan yang diterapkan di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menemukan motivasi intrinsik dalam diri anak dan menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Nah, artinya yang akan kita bangun di sekolah ini, budaya positif ini, artinya siswa itu bisa mempunyai integritas, karakter sendiri. Misalkan anak itu mengerjakan sesuatu itu atas keinginan sendiri, kesadaran sendiri, bukan karena paksaan, bukan pula karena takut hukuman atau keinginan untuk penghargaan atau dihadiahi oleh guru. Nah, budaya tersebut yang akan kita ciptakan di dalam sekolah kita bisa kita terapkan dalam kebiasaan, kegiatan, dan juga kegiatan yang menguatkan karakter siswa. Nah, budaya positif itu diantaranya nilai yang terkandung dalam budaya positif pertama adalah disiplin positif. Nanti kita akan kupas tentang apa itu disiplin positif, kemudian
dimana kita sebagai guru baik di sekolah maupun di rumah, nanti kita harus mengetahui kebutuhan siswa apa yang karena si A si B itu kadang memiliki kebutuhan yang berbeda. Seperti halnya kita manusia, si individu A dan B akan berbeda kebutuhan. Nah, bagaimana guru itu bisa menangkap, bisa menganalisa kebutuhan apa yang diinginkan oleh si murid A. Kemudian si murid B itu bagaimana kita perlakukan agar kebutuhan si B itu bisa terpenuhi. Nah, itu berdasar manusia. Kemudian juga motivasi, reward dan hukuman. Artinya di mana motivasi, reward dan hukuman itu adalah siswa itu nanti melakukan sesuatu itu apa dasarnya takut dengan hukuman atau keinginan agar dapat sesuatu atau bagaimana. Kemudian keyakinan kelas. Mungkin budak-budak yang lain sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas. Apakah sama dengan peraturan kelas? Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian juga kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Ini adalah restitusi yang berkaitannya dengan konsekuensi hukuman itu dalam segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas tahapan dalam segitiga restitusi. Kemudian posisi kontrol, di mana guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Nanti kita juga akan bahas. Oke, next. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif. Bunda-bunda sekalian, apakah dari Montessori disiplin positif ini pendekatan menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa takut dengan hukuman dan mengharap hadiah. Nah, ini disiplin positif. Nah, kenapa kita perlu terapkan di dalam keluarga maupun di dalam sekolah atau di masyarakat? Kemudian menerapkan disiplin positif itu kaitannya harapannya agar tindak kekerasan itu dapat dihindari. Boleh dari bunda apa namanya penjabaran dari disiplin positif? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Ya, jadi kalau kita ketahui disiplin itu kan kita berperilaku sesuai dengan yang semestinya kita lakukan, ya, sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nah, ada kalanya kita atau murid kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Ada yang misalkan mengerjakan tugas karena takut dengan hukuman guru, atau juga karena ingin dipuji, misalkan maju ke depan ingin dipuji guru, ada juga. Nah, disiplin positif ini adalah disiplin yang kita tanamkan kepada murid agar murid itu tidak ada latar belakang ingin dihargai, ingin dipuji, atau juga takut karena hukuman, tapi dengan kesadaran diri sendiri, dengan keyakinan dia sendiri bahwa saya memang harus begini gitu misalkan. Nah, itu disiplin positif. Jadi artinya siswa itu bisa melakukan kewajibannya, melakukan sesuatu atas dasar keinginan dan juga kesadaran diri pribadi untuk melakukan misalkan kewajiban tersebut, tugas tersebut. Nah, ini perlu kita terapkan di lingkungan kita. Jadi siswa kita tidak tergantung dengan adanya hukuman dan reward. Jadi mereka akan abaikan. Misalkan gak ada hukuman, ya saya tetap aja melakukan kewajiban ini. Misalkan harus sholat duha di musola misalkan. Nah, adanya guru atau gak ada guru, pada waktunya sholat duha dia akan pergi sendiri ke musola gitu. Nah, itu artinya dia tidak takut akan hukuman. Dia sudah tahu karena kewajiban dan tugasnya. Kemudian misalkan dia punya kemampuan apa, dan dia melakukannya karena memang ingin menggali potensi dirinya, bukan untuk ingin dipuji. Nah, itu juga merupakan disiplin positif. Nah, mungkin ada yang mau menceritakan kejadian atau hal yang berkaitan dengan disiplin positif di
kelasnya atau yang sudah pernah dialami? Silahkan Bunda. Ada yang mau bercerita disiplin positif di kelas? Ya silakan Bunda Faim. Ya, salah satunya mungkin dan memang ini disiplin positif ini sesuatu yang luar biasa ya. Dari sekian siswa pasti nggak banyak ya, karena memang ini betul-betul datang dari hati yang memang itu tadi yang perlu digarisbawahi adalah tanpa iming-iming hadiah, reward ataupun punishment gitu ya. Jadi itu karakter, itu betul-betul karakter yang mungkin kalau di Islam akhlak gitu, akhlak kan sesuatu yang refleks yang muncul gitu ya. Ini contoh di kelas yang mungkin walaupun ada daftar piket gitu kan, ada daftar piket kan nggak semua anak juga ada yang perlu diingatkan terus gitu ya. Ya, betul. Ya yang piket gitu. Tapi memang terlihat dari Senin sampai Jumat itu ada satu dua anak yang memang kesadaran sendiri gitu, kesadaran yang sudah tumbuh berawal dari tanggung jawab dan memang dia tidak melihat laki-laki ya di kalau kita soal yang dia sudah muncul dengan sendirinya melakukan tugasnya gitu, tugasnya yang entah dia ada bundanya atau nggak ada temennya, dia lakukan itu dengan maksimal itu. Salah satunya adalah tanggung jawab di piket. Dia tidak, saya lihat dia anak ini tidak ingin ada pujian gitu. Dia juga tidak ikut-ikutan teman, terserah, yang penting dia melakukan itu. Dan juga kesehariannya salah satunya adalah buang sampah itu. 5D ini anak ini betul-betul sudah terbentuk sepertinya gitu, yang disiplin itu gitu. Tidak lihat kan ada umumnya itu bukan bekas saya, gitu. Tapi dia betul-betul melakukannya bahwa itu sesuatu hal yang positif dan yang baik gitu. Itu yang salah satu di kelas Faim. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Faim untuk sharingnya. Ya betul, karena memang tugas kita termasuk berat ya Bun ya, untuk membentuk karakter siswa, membentuk disiplin positif pada siswa ini memang harus bertahap, harus terus menerus ya Bun ya. Jadi memang ada sebagian siswa yang harus disuruh-suruh dulu, ada yang sudah tahu kewajibannya ya. Nah di sini kita akan bagaimana cara anak itu agar bisa melakukan kewajibannya atau tanggung jawabnya itu dilakukan dengan kesadaran sendiri. Nah ini manfaat dari disiplin positif. Oke, next. Nah yang kaitannya tadi disiplin positif. Nah ini ada menurut dosen Diana Gosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, murid kita mengerjakan tugas, melakukan sesuatu, itu mereka memiliki motivasi yang berbeda-beda, ya, karena memang keberagaman karakter siswa kita. Nah, yang pertama yaitu ada beberapa siswa yang mengerjakan tugas atau melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman, betul tidak? Ya. Kadang terlihat dari perilaku mereka ya Bunda, misalkan males-malesan, terus harus kita dorong-dorong terus. Nah ini perilaku yang pertama, motivasi siswa mengerjakan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Nah kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga ya Bun ya. Misalkan ketika disuruh maju, ya. Jadi kalau ada bundanya aja, atau misalkan mau ngerjain sesuatu, kalau ada bundanya aja misalkan. Ada saja ya yang beberapa murid kita itu memiliki
karakter seperti ini. Motivasi melakukan sesuatu itu karena ingin imbalan atau ingin dipuji. Nah, yang ketiga yang kita harapkan dari disiplin positif ini adalah yang ketiga, yaitu kita berharap murid kita itu melakukan sesuatu itu motivasinya karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalkan kita tahu kalau ke teman itu tidak boleh berkata kasar gitu ya. Nah, jadi ada bundanya atau ada gurunya, nggak ada gurunya, dia tahu kalau berkata kasar itu tidak baik gitu. Nah, jadi dia ada atau tanpa pengawasan guru, dia akan selalu meyakini kalau berkata kasar itu nggak boleh. Berarti saya itu melakukan bicara sopan terus karena memang saya tahu itu harus begini. Nah, begitu yang kita harapkan. Kemudian misalkan lagi ngeledek temennya, ya, ngeledek nama orang tua temennya. Nah, itu juga kalau dia percaya, kalau dia yakini bahwa itu tidak boleh kita ucapkan, kita boleh kita utarakan kepada teman kita, itu kita tahu misalkan alasannya karena kita harus menghormati sesama. Nah, kalau mereka mempunyai keyakinan seperti itu, pasti yakin dimanapun dia bermain sama siapapun, pasti dia tidak akan meledek nama orang tua, itu ya. Nah, itu yang ketiga. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, siswa itu ya akan menghindari hukuman, jadi melakukan sesuatu. Yang kedua, ingin dipuji. Dan yang ketiga, ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Baik, next. Nah, pada dasarnya tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini berasal dari diri sendiri mereka, bukan dari orang tua, guru, atau teman. Jadi mereka akan berintegritas dimanapun, kapanpun, kalau dia sudah yakin sesuatu yang baik itu, maka insya Allah dia akan nge-track terus gitu ya Bun ya. Jadi jangka panjangnya baik sekarang masih menjadi siswa maupun kelak nanti dia sudah dewasa, sudah sekolah di mana, bahkan sudah menjadi pejabat sekalipun, mereka akan memegang nilai-nilai itu. Misalkan kita itu harus jujur, itu ya Bun ya. Karena jujur itu ajaran agama kita. Kemudian juga itu sama aja menghargai orang lain gitu ya. Nah, kalau dari murid kita selalu berpegangan meyakini kalau hal itu harus kita jujur terus selamanya, maka jangka pendek dan jangka panjang mereka pasti akan terus memegang nilai-nilai tersebut ya. Jadi misalkan kayak pejabat sekarang ya, misalkan murid kita nanti akan jadi wali kota atau presiden ya, amin. Nah, kalau mereka masih memegang menjadi motivasi dari diri sendiri, kalau saya itu harus selalu jujur dimanapun, kapanpun, dalam kasus apapun, dalam peristiwa apapun saya harus jujur. Kalau pejabat kita semuanya begitu, insya Allah nggak ada korupsi ya Bun ya. Iya, karena sudah berpegangan itu motivasi dari diri sendiri. Beda lagi kalau motivasinya dari misalkan teman atau orang tua. Ketika orang tuanya meninggal, tidak ada yang remind lagi, tidak ada yang mengingatkan lagi, bisa jadi dia akan goyah, ya, dia akan terpengaruh dengan orang lain. Nah, kalau dari diri sendiri itu akan kuat ya. Jadi sehingga di masa depan pun, di masa yang akan datang pun, dia tidak akan membelok atau terpengaruh atas hukuman atau hadiah begitu. Nah, ini tujuan dari disiplin positif. Artinya murid kita itu mengerjakan sesuatu, melakukan
Ya. Oke, next Bu. Nah, kaitannya dengan teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita akan membahas tentang apa perbedaan hukuman, apa perbedaan konsekuensi, apa perbedaan restitusi. Nah, hukuman itu biasanya tiba-tiba. Iya. Dari berapa tahun Bunda mengajar, Bunda merasa menghukum Bunda pernah? Silakan yang mau sharing. Bunda Tini, silakan Bunda Tini. Ya, Bunda ingat ya, Bunda mengajar sudah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Kayaknya pernah menghukum siswa nggak? Atau iya, kirain beri. Nah, Bunda boleh ceritakan seingat Bunda itu pernah menghukum apa, kemudian atas perilaku siswa kenapa gitu alasannya? Kalau untuk hukuman sih biasanya ketika mereka tidak mengikuti doa, jadi yang lain ikut berdoa dia tidak, jadi hukumannya adalah diulang secara sendiri dan harus bersuara sampai terdengar satu kelas. Kemudian mungkin untuk kegiatan pembelajaran, ketika kita diberikan tugas dan ada batas waktu mereka belum selesai, saya berikan waktu tambahan tapi di luar itu 5 menit, nanti boleh masuk lagi. Itu hukuman. Nah, nanti kita akan mengetahui bedanya hukuman sama konsekuensi itu apa ya? Yang di Bunda ini sebutnya itu sebenarnya hukuman atau konsekuensi. Nah, ya. Nah, hukuman itu apa namanya? Bisa fisik dan juga bisa verbal. Artinya kita marah-marah juga itu hukuman ya. Apalagi kita mama ya. Nah, yang hukuman ini adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan mungkin cenderungnya lebih kita lagi emosi ya. Betul ya. Jadi kan tiba-tiba ya kita udah langsung on the spot aja nih. Nah, siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Artinya dari pihak guru aja, kamu ini gitu kan. Nah, hukuman itu bersifat satu arah. Misalkan dari guru ke siswa, ya guru yang langsung mengeksekusi. Misalkan dikasih hukuman melakukan sesuatu atau langsung verbalnya atau psikisnya juga ada ya yang kayak gitu. Misalkan suruh berdiri depan, itu ya psikisnya juga sebenarnya kena ya Bun ya kalau itu berdiri. Nah, kemudian jadi siswa yang menerima, guru yang mengeksekusi atau memberikan hukuman. Kemudian hukuman itu tanpa melalui suatu kesepakatan dan juga pengarahan dari pihak guru. Ya, bisa berupa fisik, psikis, ya atau bentuk verbal. Nah, ini adalah sebuah hukuman. Jadi hukuman itu siswa itu tidak tahu, misalkan dia telat langsung dikasih, ya bertoilet, nah, itu juga hukuman. Next. Nah, lalu apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan juga kesepakatan murid dan dibahas sebelumnya dan dilaksanakan setelah kesepakatan itu, konsekuensi itu disepakati. Nah, misalkan kita membuat keyakinan kelas, membuat peraturan kelas, kemudian kita membuat plus konsekuensinya. Jika datang terlambat, maka itu yang dimaksud konsekuensi, bukan hukuman. Tapi kalau hukuman itu misalkan anak tiba-tiba keluar, terus kita waktu itu tidak membahasnya dalam perumusan peraturan. Nah, itu juga bisa masuk ke hukuman yang tiba-tiba itu, yang on the spot itu, yang belum pernah dibahas sama siswa itu namanya hukuman. Tapi kalau yang seperti tadi, kita sudah sepakat di awal pembelajaran, jika berisik tidak tertib di kelas, berarti harus begini gitu ya. Nah, peraturan atau kesepakatan kelas itu kan
melakukan tersebut, kemudian kita terapkan perlakuan konsekuensinya, itu artinya konsekuensi, ya bukan hukuman. Nah, berarti yang Bunda pilih konsekuensi apa hukuman kira-kira? Hukuman ya, ya. Kalau yang tidak tertera di kesepakatan itu artinya hukuman ya Bu ya. Tapi kalau yang sudah disepakati pada awal atau kontrak belajar kita dengan murid, itu namanya konsekuensi. Ya, jadi konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Oke, silakan ada yang mau mengutarakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perjelas? Bunda Mong, silakan Bunda Mong. Silakan Bunda Mong. Guru PAI kita akan memberi pencerahan kepada kita. Silakan Bunda Mong. Yang dari hukuman dan konsekuensi. Memperjelas saja. Iya, boleh. Kalau diperjelas ya Pak. Hadis boleh. Yang jangan pun bedanya konsekuensi dan hukuman itu apa? Baik, terima kasih Bunda Eko atas kesempatannya. Di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya mungkin yang sudah dijelaskan Bunda Eko tadi bahwa kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Misalkan yang pernah saya alami, saya misalnya kalau misalnya si anak tidak mengerjakan tugas, ya mungkin dikasih kesempatan baik untuk sekali gitu ya, nggak apa. Tapi kalau karena keseringan tidak mengerjakan tugas, maka secara spontan tiba-tiba oke, silakan di luar mengerjakannya. Itu mungkin hukuman ya. Tapi kalau konsekuensi misalnya kita udah ada perjanjian sama anak di sebelum pembelajaran atau di awal pembelajaran, kalau misalnya Bunda Guru sedang menjelaskan, teman-teman harap diam, tidak ada yang ngobrol. Tapi kalau misalnya ada yang ngobrol, giliran Bunda yang diam. Ketika pembelajaran berlangsung, ada anak yang ngobrol, ya otomatis saya diam. Nah, itu dan anak-anak pun akan akan paham. Oh iya, sudah melanggar. Mungkin itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Bunda Mong. Oke, betul ya. Jadi kalau hukuman itu artinya siswa tidak mengetahui hal tersebut salah, kemudian akan diberi sesuatu. Sedangkan konsekuensi itu siswa itu akan sadar kalau mereka melakukan itu, misalkan kita misalkan kita kayak tadi, ketika ribut berarti harus ini. Nah itu konsekuensi ya. Misalkan tidak piket berarti besoknya harus piket, misalkan konsekuensi. Nah jadi siswa itu ketika kita memberikan konsekuensi, mereka akan menerima dengan legowo ya, dibandingkan hukuman ya Bun ya. Kalau hukuman mungkin bagaimana perasaan siswa kalau dikasih hukuman? Ya Bunda Ella silakan. Bagaimana perasaan siswa menerima hukuman dan menerima konsekuensi? Kalau siswa ketika menerima hukuman mungkin perasaannya akan sedikit kesal karena awalnya memang tidak tahu. Kalau siswa menerima konsekuensi, dia menerima karena oh iya saya terlibat dalam remukan konsekuensi itu atau peraturan kelas itu. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi terima kasih Bella. Jadi memang konsekuensi itu perlu kita buat ketika awal pembelajaran ya, ketika kontrak belajar, sehingga ketika melakukan sesuatu kemudian kita memberikan umpan baliknya, siswa itu akan menerima dengan sadar bahwa ya saya salah maka saya akan menerima ini, gitu ya.
Jadi kalau konsekuensi itu umpan balik atau dampak yang diterima seseorang akibat perbuatannya. Ya, kalau hukuman tanpa diketahui oleh si penderita atau si yang terkena hukuman tersebut. Nah, jadi memang perlu buat kita sebagai guru, sebagai pendidik, perlu adanya kesepakatan itu disertai dengan konsekuensi, sehingga ketika kedepannya atau ketika proses pembelajaran kemudian ada siswa yang melanggar kesepakatan keyakinan kelas, maka kita bisa memberikan konsekuensi dan siswa tidak akan marah dan menerima, ya, karena mereka sudah tahu sebelumnya, sudah disepakati, ya. Oke, next. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ya, jadi kalau hukuman itu on the spot atau tiba-tiba hanya diberikan oleh satu pihak, diberikan kepada penderita, itu dengan tiba-tiba artinya salah satunya dirugikan. Karena kalau konsekuensi itu kesepakatan duanya. Sedangkan restitusi ini, jadi agar siswa itu kedepannya tidak melakukan kesalahan lagi. Itu. Jadi kadang kalau siswa kita tahu konsekuensinya, nanti kadang kedepannya mengulang lagi. Nah, kalau restitusi ini kita membentuk siswa itu agar bisa menyadari kesalahan, kemudian memperbaiki dan bahkan solusi itu dari mereka sendiri, sehingga tanpa disadari mereka akan menanamkan, oh iya ya, kan aku sendiri yang begini begitu. Nah, ini restitusi. Jadi restitusi itu mengajarkan murid itu mencari solusi dari masalah dia sendiri. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Nanti ada teorinya. Nah, ini teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu dilakukan tiba-tiba dengan salah satu pihak yang dirugikan atau bisa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu adalah dampak atau kembali dari seseorang akibat perbuatannya dan mereka sudah menyepakatinya. Nah, sedangkan restitusi ini untuk menciptakan murid itu agar mampu memperbaiki kesalahan, sehingga di kemudian hari diharapkan siswa itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini restitusi. Jadi mereka sadar bahwa yang mereka lakukan salah, kemudian mereka juga diajari, ya udah nanti bagaimana ini biar gak terulang lagi. Nah, nanti siswa itu diminta untuk berpikir sebaiknya bagaimana. Nah, kalau mereka mengungkapkan pendapatnya, diharapkan di kemudian hari itu dia itu tidak akan mengulangi itu karena mereka sadar, ya. Jadi diajarkan berpikir kritis, bagaimana, kenapa, dan seharusnya bagaimana. Nah, ini namanya restitusi. Oke, next. Nah, oke. Sekarang kita menebak. Ini hukuman atau konsekuensi kan? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Tapi lebih cenderungnya itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, karena kayaknya kalau kita di konsekuensi di kontrak belajar siswa mungkin nggak mau ya. Mungkin yang lebih yang lebih edukasi lagi gitu ya. Kalau seperti ini kayaknya kalau dibuat konsekuensi siswa nggak mau. Nah, ini cenderung ke hukuman. Oke, next. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalau
spontan seperti yang tadi Bunda Iko jelaskan. Kalau spontan itu biasanya berhubungan dengan emosi guru, terus anak-anak yang lagi berisik, terus biasanya kalau hukuman itu tidak linier dengan apa yang dilakukan kesalahannya. Misalnya anak-anak berisik tapi disuruhnya misalnya apa ya, bersihin toilet, itu kan tidak ada hubungannya ya, anak-anak berisik terus bersihin toilet. Kalau konsekuensi itu biasanya berhubungan dengan apa yang sudah anak-anak itu lakukan, maka harus memperbaikinya dengan cara apa, masih dengan hubungannya dengan kesalahan yang dibuat. Seperti ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, karena dia melakukan kesalahan, ya harus bagaimana dengan kesalahan itu, ya berarti harus membersihkannya. Berarti itu konsekuensi. Iya, terima kasih Bunda Ati yang terus buat ada Bunda Ati. Ya, betul Bunda Ati tadi menyampaikan kalau konsekuensi lebih cenderung ke perilakunya ya. Misalkan perilakunya tadi menumpahkan air meja. Nah, kalau sekarang berarti itu logika banget, logis banget gitu ya. Nah, ini namanya konsekuensi ya. Jadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu termasuknya konsekuensi. Next. Udah. Oke, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, ini termasuknya? Ya, jelas hukuman ya. Seperti yang tadi disebutkan, tidak nyambung. Masa iya, matahin pensil tempatnya doang suruh bersihin WC ya. Emosi ya, itu dulu emosi. Iya, kayaknya kita tua pun. Iya, ini tidak ada kaitannya ya, jauh banget ya. Dari pensil ke WC itu jauh banget, maka itu termasuknya hukuman. Next. Nah, berjemur lapangan basket pukul 12 siang. Coba bayangkan dulu. Karena akibat ngobrol dengan teman, kira-kira ini apa? Hukuman ya. Kayaknya kalau yang berat-berat dan tidak nyambung dan tidak manusiawi ya. Kayaknya tidak edukasi, betul. Nah, ini masuknya ke hukuman ya, karena tidak ada kaitannya, jauh lah gitu, jauh dari kaitannya ngobrol teman ya. Ini berjam berapa itu sebagai hukuman fisik. Next. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang tercoret. Misalkan ada si A nyocoret kertasnya si B. Nah, kemudian si A ini suruh ganti yang B. Kira-kira masuknya ke apa? Nah, konsekuensi ya. Ini masih nyambung, ganti kertas tugas karena udah nyoret-nyoret. Nah, ini masuknya ke konsekuensi. Next. Nah, setelah kita bahas tentang konsekuensi, kita bahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang lebih semangat tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada mengikuti aturan. Nah, nanti kita akan diskusi bedanya aturan dan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan nyata. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan umum atau universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif atau kata positif. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat tidak usah terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas itu juga hendaknya diterapkan di lingkungan sekolah, dan semua anggota kelas atau semua siswa itu harus berkontribusi dalam pembuatan kesepakatan keyakinan kelas melalui kegiatan pendapat. Kemudian yang terakhir itu semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, sebelum saya bahas lebih rinci, ada yang bisa menyampaikan bedanya peraturan atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Bedanya apa? Keyakinan kelas dan peraturan kelas atau kesepakatan
Ya Bunda, tadi yang disampaikan Bunda memang betul. Kalau keyakinan kelas itu umum ya, dan lebih sedikit universal kan. Kalau untuk kesepakatan kelas itu lebih banyak. Kemudian ada konsekuensinya juga gitu. Seperti itu Bunda, kurang lebih. Ya, terima kasih Bunda Wawan. Nah, ya. Semangat Bunda Wawan. Terima kasih Bunda Wawan. Oke, nah kalau kesepakatan kelas itu lebih rinci ya, lebih detail kalau ya kalau untuk kesepakatan. Kalau keyakinan kelas itu lebih secara umum. Nah, keyakinan kelas itu dibuat tidak terlalu banyak. Jadi ini tuh perumusan dari kesepakatan. Jadi ketika awal siswa video ini bisa tayangkan ya karena belum di download. Nah, jadi ketika membuat peraturan kelas, setelah itu kita mengidentifikasi mana yang peraturan kelas yang kalimat negatif kita rubah ke kalimat positif. Karena kesepakatan kelas dan keyakinan itu harus dibuat positif. Misalkan tidak boleh terlambat, nah itu nggak boleh ya, diganti dengan datang tepat waktu, betul. Tidak boleh membawa sampah sembarangan. Buanglah sampah pada temannya. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh berkata kasar. Berarti boleh berkata kasar. Gimana? Tidak boleh berkata kasar. Berarti diganti kalimat positif. Berkata dengan sopan dan baik. Nah, itu adalah perumusan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi dibuat dengan bahasa yang positif. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini dari rincian tidak terlambat sekolah. Nah, berarti masuk ke disiplin. Kemudian masuk kelas tidak terlambat masuk disiplin. Kemudian yang ini misalkan berkata kasar. Nah, maksudnya berarti dia melanggar keyakinan kelas menghormati. Nah, ini jadi poin-poin umumnya. Kemudian membuang sampah di kolong meja. Nah, ini berarti dia melanggar keyakinan kelas menjaga kebersihan. Nah, ini adalah tentang keyakinan kelas. Jadi intinya kalau peraturan itu bisa banyak detail gitu ya Bun ya. Kalau keyakinan kelas itu cukup 2 sampai 7 sampai 8 saja gitu. Jadi nanti kita misalkan anak melanggar. Nah, berarti kita bisa acuan ke keyakinan kelas. Berarti kira-kira misalkan ada siswa yang melayani nama ayah temannya. Nah, kita tanyakan, berarti kalian melanggar keyakinan kelas apa? Kira-kira mana? Menghormati, nah begitu. Ya, ini jadi keyakinan kelas berbeda dengan kesepakatan kelas. Oke, next, Bu. Ya. Nah, nanti kita akan sebelum melanjutkan kita akan menonton. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Artinya juga bisa kita sebutkan menjadi kebutuhan dasar siswa. Yang pertama bertahan hidup. Untuk kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, yaitu misalkan kita sebagai manusia perlu makan, minum, tempat tinggal ya, nah itu bertahan hidup. Kemudian juga cinta dan kasih sayang. Murid perlu kita berikan cinta dan sayang agar mereka merasa dihargai, dikasihi, disayangi guru. Nah, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar murid kita. Yang ketiga itu puasaan. Puasaan artinya kebutuhan ingin dihargai, diakui, misalkan siswa itu kita itu perlu sekali-kali memuji murid kita. Hebat, luar biasa. Nah, itu merupakan bentuk kebutuhan manusia. Kebutuhan siswa itu perlu sekali-kali kita itu memberi pujian kepada mereka. Wih, pintar
ada yang, dan itu juga bisa dilatar belakangi dari di rumah, latar belakang karakter dianya, ya, nah itu kebebasan. Jadi ada juga siswa yang tidak mau melulu belajar kelas aja, pengennya keluar, pengennya ini itu, nah itu kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Ada siswa yang udah kelas 6 masih pengen main aja ya, Bu. Nah, itu kesenangan itu. Jadi dia itu pengen senang aja. Nah, itu memang jadi seharusnya kita harus memahami ya. Tapi kita kan harus ya. Ya, jadi kecenderungan ada yang berlebihan. Keinginan atau kebutuhan kesenangan itu berlebihan. Ada yang bisa menghandle atau membatasi. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Kita guru mempunyai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai pengumum. Artinya seperti yang tadi, misalkan anak terlambat, kita langsung memberikan tindakan. Kemudian anak berbuat apa, kita langsung memberi efek, ya, itu namanya hukuman. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalkan kamu belajarnya nggak serius, gimana, kasihan sama mamanya kerja. Nah itu sebenarnya kita itu membuat orang merasa bersalah. Ya itu posisi kedua. Yang ketiga itu posisi teman. Coba sih bantu Bunda buat ini biar tertib gimana. Nah itu namanya posisi teman. Kemudian pemantau. Pemantau itu hanya memantau, menanyakan sesuai nggak sama peraturan kita. Nah itu pemantau. Yang terakhir adalah manajer, di mana kita diharapkan bisa menjadi guru yang bisa manage ya siswa kita, seperti kita mengarahkan. Kalau begini harus begini loh, nah itu manajer. Ya, jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Nah kira-kira menurut Bunda yang apakah posisi yang paling tepat kita terapkan? Posisi yang paling tepat. Apakah seterusnya kita tuh harus memposisikan sebagai teman? Tidak, ya. Nah, teman itu, posisi sebagai teman itu harus ada waktunya, Bu ya. Karena kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ada kalanya mereka akan meremehkan kita, ya. Jadi posisi teman itu hanya di waktu-waktu atau kondisi tertentu, ya. Sedangkan kita lebih ke arah ke manajer. Bagaimana memanage siswa, misalkan melakukan kesalahan, kita itu harus bagaimana nih mengarahkan siswa. Nah, manajer itu adalah mengatur, mengarahkan siswa untuk bertindak atau berbuat ke seharusnya. Nah, itu manajer. Oke, next. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu mata pelajarannya ibu, kalau ibu tidak akan benar pelajaran masih ada yang belum.
mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada obat-obatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana mereka? Assalamualaikum. Oh, Pak terlambat. Gak usah banyak alasan. Berdiri di depan. Sepanjang pelajaran minggu hari ini, kau berdiri terus di depan. Udah, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk Bu Kayla. Dan terlambat buku lagi. Kayla ke depan Bu. Kenapa Bu? Berdiri kok Bu. Hari ini saya sudah terlambat pun datang langsung ke buku. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kau kepada kita semua di sini kenapa kau selalu terlambat dan malam kemarin kau tidak masuk. Kayla, jelaskan kau. Bicara kau. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari kedua, kita lambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suami makan dan mamaku bersih di sekolah. Pegang mikir dulu. Kalau bukan bapak-bapakku, selalu menjadi insinyur. Tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari Kak. Lemparkan Mak, lempar. Lempar. Saya kira begitu dihukum Kak. Hukum Mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Nah, ya kemudian ini mengetuk hati kita ya. Bagaimana kita sebagai seorang guru harus punya kepekaan kepada siswa kita, tidak langsung memberi tindakan, tapi juga harus bertanya dulu apa sebabnya dan bagaimana apa yang latar belakang mereka berbuat itu. Nah, maka dari itu kita perlu belajar tentang restitusi. Restitusi itu yaitu cara menanamkan disiplin positif pada siswa, di mana kita itu belajar
kesalahan mereka, kemudian mereka itu tidak kita bikin kamu salah, kamu nakal, tidak, tapi kita belajar membantu mereka untuk mengidentifikasi kesalahannya, kemudian menawarkan solusinya, dan yang lebih jauhnya lagi kita mengharap siswa itu bisa merubah dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, ini fungsinya restitusi. Oke, berikutnya. Nah, maka dari itu kita pelajari namanya segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Artinya kita itu ketika siswa berbuat salah, kita itu perlu jadi jangan menjudge atau menstigma bahwa kamu itu salah, kamu itu nakal, tidak. Tapi kita tanyakan dulu, kamu melakukan misalkan terlambat, kamu melakukan terlambat ya? Iya. Nah, kira-kira salah nggak apa yang kamu lakukan? Nah, kita langsung lihat videonya ya. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira alasan apa? Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan dan menawarkan solusinya. Oke, dan ini saya sudah praktekkan segitiga restitusi di kelas, di mana kebetulan yang bernama Abi ini sering terlambat. Nah, saya mencoba mempraktekkan segitiga restitusi ini. Dan ternyata memang sebenarnya ini ya Bu. Oke. Terus ya. Oke, yang pertama yaitu nah, jadi kita mulai dulu. Kira-kira Abi itu terlambat sholat salah nggak gitu? Kita menanyakan dia, sadar dia salah nggak dia? Tapi nggak apa-apa, kalau orang salah itu wajar, manusiawi. Tapi kita marahkan. Tapi kita harus berubah menjadi lebih baik. Dan itu namanya merubah stigma siswa itu boleh salah, tapi kita harus perbaiki. Bukan menjadi kamu nakal, kamu itu terus bisa terus, tidak begitu. Tapi menstabilkan identitas. Artinya identitas bahwa kita itu orang baik loh. Salah itu wajar, tapi kita harus memperbaiki. Yang kedua, memvalidasi kesalahan, menanyakan alasannya. Nah, dia menjelaskan bahwa dia itu terlambat karena bangunnya kesiangan. Nah, jadi dia akan berpikir, oh iya, nanti nggak boleh siang lagi. Nah itu, jadi menanyakan alasannya. Yang terakhir yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, jadi menanyakan apakah terlambat itu melanggar keyakinan kelas kita. Nah, dia kan menjawab ya, melanggar disiplin. Nah, setelah itu kita arahkan kira-kira menurut Abi, jadi kita menawarkan menurut Abi langkah apa atau cara apa biar Abi terlambat. Jadi solusi bukan dari kita, tapi dari siswa. Dan kalau misalkan dari seorang itu biasanya dia lebih ini kan ya, oh ya kan itu udah dari aku. Nah, ini namanya segitiga restitusi, di mana menjelaskan masalah itu dengan 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Nah, ya budaya sekalian, itulah beberapa tentang budaya positif kita. Diharapkan setelah mempelajari posisi guru, kita bisa belajar seharusnya kita itu bagaimana kesalahan kita. Kemudian juga menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi, di mana kita tidak harus bertindak, ya, tidak sebagai penghukum, ya. Jadi kita harus menanyakan dulu bagi siswa itu kenapa. Kemudian
juga kebutuhan belajar buta manusia. Baik teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pemahaman terkait materi modul 1.4 budaya positif. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum